Nah, saya mau beri contoh, saudara. Saya mau beri contoh apa yang sebetulnya Anda bisa lihat kalau Anda jadi seorang pengelola. Karena sebetulnya begini. Tadi pagi Tuhan bicara sama saya gini. Saya diingatkan kesalahan yang pernah saya buat. Bukan karena Allah ingat-ingat dosa saya, saudara. Tapi dia memberikan pelajaran kepada saya. Bahwa kalau Anda diberi kepercayaan, Anda harus jalankan dengan segenap hati. Tidak usah tersipu-sipu malu. Waktu kita mulai gereja ini 9 tahun lalu, saudara. Tuhan bicara sama saya, mulai gereja lokal. Saya bertanya, saya nggak tahu tentang stewardship. Akhirnya apa? Saya bukannya berdiri berkata, baik Tuhan, I will start this church. Saya akan mulai gereja ini. Enggak, saya berkata, wah nggak enak kalau cuma saya. Kan teman-teman saya banyak. Anda tahu akhirnya lucu sekali. Jadi humor, jadi lawak, saudara. Kita langsung buat penatua 11 orang. Hebat gak? Dan Tuhan berkata, ingat ketika kamu tidak bisa dipercayai, kamu sungkan. Itu kok kenapa kamu sungkan? Karena kamu merasa bahwa posisi jabatan pemimpin itu milikmu. Padahal bukan. Siapa ownernya? Tuhan sendiri. Kita cuman siapa? Steward. Nangkep. Saya bagi ke 11 orang. Anda tahu? Itu merupakan tahun-tahun paling buruk dalam sejarah hidup saya. Nightmares. Kacau. Sampai akhirnya one day Tuhan mulai bangun hidup saya. Saya berkata, tidak lagi begitu. Saya tahu Tuhan bicara sama saya lakukan yang Tuhan mau saya lakukan. Bam! Dan Tuhan berkati kita. Amen, saudara. Jadi jangan malu-malu. Kalau Anda malu-malu, diberi kepercayaan oleh Tuhan, Tuhan malah nggak suka hati. Saya beri contoh begini, misalnya, saya kalau pergi ke luar negeri cukup lama, hampir selalu saya minta keluarga Thomas dan Ribka untuk tinggal di rumah kami. Why? Karena kami percaya dengan mereka. Pak, kenapa enggak saya? Sorry, I trust them more than the rest of you. Sebagian bukan karena enggak percaya, sebagian karena punya keluarga sendiri. Pak Ardian punya keluarga, masa suruh jaga anak. Saya sudah anak 3, sekarang kasihan, tak tambahin 3. Pak Timotius sedang 3. Jadi, kalau saya tambahin 3 lagi jadi 6, dia mungkin senang, ibunya mungkin enggak terlalu happy ya, karena sedang ada, belum sepakat mereka mau berapa. Tapi karena dulu Thomas dan Ribka belum punya anak, sekarang akan punya anak, sehingga tiap Sabtu, hari pagi mesti membawa anaknya makan soto dengan gengnya dan sebagainya demi kepentingan anaknya, kata teman-teman ini. Nah, dengar baik-baik, saya trust kepada mereka, saya percaya mereka. Saya tinggal rumah 1-2 minggu, pernah sebulan, anak-anak mereka di bawah kontrol mereka. Seisi rumah saya semua terbuka untuk mereka. Saya berikan semua kunci yang mereka butuhkan karena saya trust dengan mereka. Nah, dengar baik-baik, apa yang terjadi kalau mereka begini? Nggak enak ya, nggak enak ini, sungkan, saya diberi kepercayaan begini. Udahlah, tetangga-tetanggaku RT tak bawain, tak gilir aja ya. Hari pertama keluarga ini, hari kedua keluarga ini, hari ketiga keluarga ini. Bayangin saudara. Ketika saya pulang mereka lapor, Pak, karena saya sungkan Pak, nggak enak, ini kepercayaan terlalu besar. Jadi saya gilir ya Pak ya, tetangga-tetangga saya, terus tukang becak itu tak pajak, sopir kenek tak ajak ke sini, dari keluarga Bapak, anak-anak Bapak, sehari pertama dididik oleh tukang becak, hari kedua oleh sopir Daihatsu, hari ketiga oleh pembantu rumah tangga, hari keempat, saya kasihan Pak, ada itu anak-anak jalanan kok kelantar, tak bawa masuk 5 ke rumah Bapak, tidur di karanjangnya Bapak. Apakah saya berkata, hebat. Gitu saudara. Itu masalah kepercayaan. Mereka bukan the ownernya. Mereka cuma steward. Kasus contoh ini saya ownernya. Atas anak-anak dan rumah tangga saya. Kalau saya percayakan kepada mereka, mereka harus terima itu sebagai tanggung jawab. Dan jangan sungkan. Tapi mungkin ada teman kantor yang saya berkata begini. Tolong ya, kamu pokoknya bagiannya cuma ngelihat ban mobilnya aja. Tipis atau enggak, tiap hari kamu ukur ya, misalnya. Jangan tersinggung saudara. Sebab itu toh bukan mobilmu, dan juga bukan mobilnya Thomas dan Ribka. Kita cuma mengelola. Nangkep saudara. Dan ini bagian yang di sini gampang nangkep, di sini susah saudara. Amen.
Saya beri contoh, aset-aset. Saya minta tiga orang. Laki-laki aja, men. Tiga orang. Misalnya. Ini pernah terjadi tapi Anda tidak tahu, tapi misalnya sekarang ini. Saya ingin ke kamar mandi, saudara. Ini pernah terjadi tapi Anda tidak tahu. Saya punya cara Anda tidak tahu dan saya pergi. Balik lagi. Ya, siap lagi. Misalnya saya sudah nggak tahan, perut saya sakitnya luar biasa. Misalnya nih. Saya bilang, Pak Ben, tadi pagi makan apa tadi? Aduh, sakit sekali. Lalu saya berkata begini. Tolong kamu atur ya dengan jemaat, saya harus ke kamar mandi ini. Lalu kemudian saya berkata pada mereka, titip. Ke kamar mandi kan basah takut nanti, titip. Tadi buka. Ini ditaburi orang, bukan beli, saudara. Titip. Titip ya. Saya pergi. Mereka bisa tersinggung nggak? Kalau mereka anggap barang itu milik mereka, mereka bisa berkata, wah ini Pak Petrus Agung ini pilih kasih. Dia bisa berkata, aku cuma dikasih Alkitab. Mendingan catatannya, ada pewahyuannya. Kalau mah ini gua juga punya. Kok cuma Alkitab? Jelek lagi sudah. Coba catatannya. Saya bisa khotbah kayak dia. Direkam lagi. Kalau ini kan nggak perlu Alkitabnya dia. Terus dia lihat sebelahnya. Wih, dapat dompetnya tuh. Tebel nih. Ada kartu kreditnya. Ada STNK. Ini ada STNK Land Cruiser, saudara. Bukan punya saya. Punyanya siapa? Salah. Kok Bu Indri? Bu Indri hanya pengelola. Tuhan yang punya, ngaco. Tak khotbahi ngotot-ngotot. Istirahat sebentar, saudara. Kau punya Bu Indri. Tuhan yang punya, Ibu Indri yang kelola. Beberapa hari yang lalu ada teman saya, hamba Tuhan dari Temanggung, dia mampir ke rumah, dia bilang, ini ya rumahnya Pak Petrus Agung, dia teman baik saya. Saya bilang, bukan. Tuhan yang punya, Petrus Agung hanya kelola. Oh ya. Belum masuk kan pelajarannya. Saya bilang, belum masuk. Susah loh saudara. Saya berkata pada saudara, saya bergumul dalam hal ini. Oke? Nah, dia lihat ini ada dompet ini. Dia bilang, kalau tukar ya baik sebetulnya. Ini buat apa? Itu mending. STNK itu. Nah, tiba-tiba Deva lihat yang saya titipkan ke Daud, aset. Coba tunjukin dong. Itu lebih asik. Ini kalau BPKB asik. Kalau STNK cuma pinjem, saudara. Dia bilang, wah. Jangan disorot dekat-dekat nanti orang pada lihat. Jadi kalau mereka begitu, lalu iri. Saling iri. Dia bisa berkata, ini bisa dinaikin, ini bisa diapain. Tapi kalau mindsetnya benar, bahwa aku cuma pengelola, yang merasa dapat sedikit, tidak akan iri dengan yang dapat banyak. Sebab mereka berkata, kami sama-sama gak punya kok. Itu masalah kepercayaan Tuhan, dan dia ngukur dalam kasih karunia-Nya, kekuatan kita seberapa. Allah yang baik tidak mau kita mati karena berkat. Nangkep saudara. Semua kita diukur. Kekuatan imanmu, caramu memberi, semua diukur.
Dan dia itu punya ukuran yang betul-betul adil. Dia Adonai, the owner. Kita cuman steward, pengelola. Nggak lebih dari itu. Nangkap saudara? Jadi ketika yang terima mungkin cuma Alkitab butut ini, dia nggak berkata, kenapa aku nggak terima yang lain? Sedangkan yang terima lebih banyak mungkin, dia nggak tersipu-sipu. Sini aku. Loh itu punya siapa kok kamu malu? Nangkap saudara? Lupa kenapa berbeda-beda? Memang berbeda-beda. Tuhan pun beda-beda kok. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Semua kita berkembang dan masing-masing ada hukum tabur tuainya. Kalau Anda bisa nangkap ini saudara, hidup kita jadi ringan kok. Betul ringan. Ketika Tuhan ngomong sama saya soal mobil nih, dia bilang, yang mobilmu sekarang nanti kasihkan orang itu. Saya bilang, ya, tabur aja. Itu dijual kira-kira 100 juta lebih katanya sekarang. 110 juta katanya itu mobil. Jadi itu akan jadi mobil saya ketika yang saya kasih, saudara. Jadi mindsetnya sudah, nah kalau sudah begitu, mikirnya sudah begitu. Anda nggak begini, dijual ya mobilnya ya. No way. Kalau orang berkata jual, jual. Dia bilang kasihkan ke orang, kasihkan. Nangkap saudara. Itu harus merupakan bagian dari kenyataan kehidupan kita. Amen. Nah kalau kita bisa punya cara mikir begitu, beres saudara. Yang terima satu tidak akan iri dengan yang dua atau yang lima. Dia akan berkata, baik aku mau belajar dari dia. Kenapa Tuhan lebih percaya dia lebih? Apakah ada bagian yang rapuh dari hidupku, yang kalau berkat besar diberi, aku ini bisa rontok semua. Yang terima 2, terima 5, dia tidak akan tersipu-sipu berkata, nggak enak sama yang lain, bagi-bagi. Malah keliru saudara. Itu harus Anda kelola. Itu bagian dari kepercayaan yang Tuhan beri. Persoalannya adalah, apakah saudara dan saya bisa dipercayai dia atau tidak. Nangkep saudara. Ayat terakhir. Terima kasih, saya kembalikan. Loh, kembali semua atau saudara? Kembali. Oh, mereka cuma mengelola sebentar kok. Thank you. 1 Korintus pasal yang keempat. Ayat 1 dan ayat yang kedua sebagai ayat terakhir kita sebelum kita berdoa bersama-sama. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya saudara? Dipercayakan rahasia. Ini cuma kepercayaan saudara. Kepercayaan. Nah, dengar baik-baik, saya mau berdiri. Alkitab mengatakan begini, Yesus mengatakan, kamu jangan ingin disebut orang guru dah. Guru itu tuntutannya berat. Ya, banyak orang bangga, aku nih jawatannya guru loh. Saya bilang malah repot. Anda ngerti banyak, dituntut banyak. Yang Tuhan mau sebetulnya bukan kita jadi guru atau jadi orang yang pintar ngajari orang lain. Bagaimana firman, the word become flesh. Firman jadi manusia, dari daging. Itu yang penting. Bukan teorinya, tapi bagaimana mengaplikasikan firman jadi daging. Jawatan guru memang ada. Tapi seharusnya jawatan guru itu mendemonstrasikan dalam hidupnya bagaimana firman jadi kenyataan. Amen. Nah, Alkitab berkata itu pun perlu kepercayaan Tuhan. Dikatakan bahwa kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat yang kedua. Nah, kepada orang yang dipercaya ini apa yang diminta? Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi masalahnya tinggal kepercayaan Tuhan kok saudara. Saya pernah beri contoh begini ya. Kalau Anda kerja di bank, jadi kasir atau apa. Anda boleh tidur di atas tumpuan uang. Ya kan? Lagi break makan siang, temanmu semua makan siang, Anda berkata, enggak saya mau tidur. Di mana? Tumpuan uang.
Dari kecil gua ngimpi tidur di atas tumpuan uang. Hari ini harus jadi kenyataan. Tidur tumpuan uang. Pak Harto banyak Anda tumpuin gitu. Tetap senyum kan bapaknya. Anda tidur. Anda boleh begitu, Anda bangun, Anda berkata, wah uang ini membuat segar. Kesegarannya melebihi spring bed apapun. Rasanya itu enak sekali. Boleh. Tapi apakah engkau boleh bawa pulang? Boleh enggak? Boleh sebagian gajimu engkau bawa pulang, saudara. The rest, itu cuma engkau sebagai pengelola aja. Nangkep saudara. Biarlah itu jadi bagian kuat dalam kehidupan kita. Nanti diminta apapun oleh Tuhan, itu Anda enggak merasa apapun. Ya, misalnya, kasihin si A 2 juta. Tuhan, gak pantas si A dapat 2 juta. Orangnya begini. Itu kalau uang milikmu, engkau boleh menilai orang. Kalau itu milik dia, berarti salurkan. Gampang tuh. Karena uang itu sebetulnya kalau Anda bisa menguasai, itu cuma angka-angka tok sebetulnya, saudara. Itu tuh, barang itu kadang-kadang tuh gak real. Dari nol sini, pindah nol sini. Begitu aja. Lama-lama kayak begitu, saudara. Sebab dia yang punya semua. Itu bukan hal yang terlalu luar biasa. Ya. Tapi kalau Anda tidak bisa taklukkan itu, Anda akan ditaklukkan habis. Yang dituntut adalah bahwa ternyata kita dapat dipercayai. Coba renungin baik-baik. Ingat, ini bukan punya Ibu Indri. Tuhan yang punya, dia yang kelola, saya yang pakai. Enak kan? Enak kan? Dia yang bayar pajaknya, saya yang pakai. Supaya tidak rusak, saya pakai rutin. Dan dia yang bayar pajaknya, banyak alus yang kan. Itu namanya keadilan, saudara. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukankah Allah kita Allah yang baik? Amen. Takut akan Tuhan itulah hikmat. Anda mau hidup dalam hikmat, Anda harus tahu dia adalah Adonai, saudara. Dia master, saudara. Satu kali Paulus tanya kepada orang Roma, mengapa masih banyak orang yang belum diselamatkan? Dan dia berkata, karena tidak ada orang yang memberitakan. Dan pada ujungnya dia berkata, kenapa tidak diberitakan? Tidak ada yang mengutus. Aneh sekali, saudara. Yesus mengutus kan? Tapi dia berkata, karena nggak ada yang mengutus. Saya pernah sampaikan, saya percaya itu bicara tentang gereja lokal yang harus mengutus pemberita Injilnya. Kenapa tidak banyak gereja mau terlibat? Saya mau beritahu, Injil itu very costly, mahal sekali. Kalau Anda merasa itu uangmu, mahal sekali. Kalau Anda tahu itu uangnya Tuhan, lebih enteng. Amen, saudara. Semakin engkau bisa dipercayai, semakin dia beri kepercayaan lebih lagi. Kalau tidak, akan rusak. Saudara yang punya persoalan dalam hal keuangan, dalam hal apapun hari ini, akui seperti Simpson mengakui. Engkau Adonaiku Tuhan. Engkau owner dari semuanya. Simpson berkata, you are the owner of my strength. You are the owner of everything. Waktu keluar pengakuan seperti itu, dia terima kepercayaan lagi dari Tuhan. Dan dia akhiri hidupnya dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa, Tuhan akan berikan pemulihan kepada setiap kita. Cuman sadari satu hal, kita cuman steward, pengelola aja. Dan dia owner dari semuanya. Amen. Mari angkat tangan saudara. Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, biar pagi hari ini semua kami disadarkan bahwa kami bukan pemilik. Kami hanya pengelola Tuhan.
dari semua yang Engkau percayakan kepada kami. Bukan hanya soal harta, tapi hidup kami, karunia yang ada pada kami. Semuanya, kami hanya pengelola. You are the owner. Engkau pemilik Tuhan. Engkau pemilik yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tanamkan dalam batin setiap kami akan kebenaran ini. Dan itu akan membuat hikmat Tuhan menguasai kami. Takut akan Adonai. Itulah hikmat. Bless our heart. Berkati hati kami hari ini. Berkati hati kami. Demi nama Tuhan Yesus.